Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak, Al-Quran hadis, dan fikih. Sebelum belajar, hendaknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, mari kita simak videonya dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran akidah akhlak hari ini, kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Salah satu akhlak terpuji yaitu rendah hati atau tawadu. Fatimah, anak orang kaya, rumahnya megah dan mobilnya bagus. Walaupun demikian, ia selalu berangkat ke madrasah dengan mengendarai sepeda, seperti teman-temannya. Ia berteman dengan siapapun, tanpa memandang kaya dan miskin. Fatimah adalah anak yang rendah hati. Fatimah bukan anak yang sombong. Contoh sikap tawadu atau rendah hati dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, tidak membanggakan diri sendiri. Yang kedua, tidak meremehkan orang lain. 3, tidak suka pamer. 4, mau menghormati orang lain. 5, mau mendengarkan nasihat orang lain. 6, melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Anak-anak, tahukah kalian orang yang rendah hati akan memiliki banyak teman dan disenangi oleh banyak orang, karena siapapun akan senang bergaul dengannya. Rendah hati merupakan perbuatan mulia dan dihargai oleh semua orang. Pada pembelajaran fikih hari ini, kita akan belajar tentang sunnah sholat. Sholat kita akan lebih sempurna jika kita melakukan sunnah-sunnah sholat. Nah, apa itu sunnah? Sunnah adalah amalan-amalan yang jika dilakukan akan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan tidak berdosa. Sunnah sholat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sunnah abad. Sunnah abad yaitu kesunahan yang dilakukan dalam sholat, dan apabila ditinggalkan maka disunahkan melakukan sujud syahwi. Yang kedua adalah sunnah hayat. Sunnah hayat yaitu segala sesuatu yang dikerjakan dalam sholat, bernilai pahala apabila dikerjakan, dan apabila ditinggalkan maka tidak diwajibkan mengqadha atau mengulang sholat, dan tidak pula disunahkan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah abad yaitu: 1, tasyahud awal. 2, duduk tasyahud awal. 3, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad ketika tasyahud awal. 4, membaca sholawat untuk keluarga Nabi Muhammad ketika tasyahud akhir. 5, doa kunut. Dan yang keenam, berdiri ketika doa kunut. Selanjutnya adalah sunnah hayat. Yang termasuk sunnah hayat yaitu: 1,
mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, bersedekap ketika berdiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat disunahkan pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua. Yang keenam adalah membaca dengan keras dan pelan pada tempatnya. Yang ketujuh adalah melakukan takbir. 8. Mengangkat tangan ketika akan ruku, iktidal, dan berdiri setelah tahiyat awal. Yang kesembilan adalah membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang kesepuluh membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu pada saat iktidal. 11. Membaca doa kunut dalam sholat subuh setelah iktidal. 12. Duduk iftirosi ketika duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal. 13. Duduk tawaruk ketika tasyahud akhir. Yang ke-14, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. 15. Menggenggam jari-jari tangan kanan kecuali jari telunjuk dalam bertasyahud dan mengembangkan jari-jari tangan kiri. Dan yang terakhir, membaca salam yang kedua sambil menoleh ke arah kiri. Pada pembelajaran Al-Quran hadis hari ini, yaitu kita belajar bacaan gunnah. Bacaan gunnah berarti bacaan yang harus disuarakan mendengung. Dengung adalah suara yang keluar dari pangkal hidung seraya ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Gunnah dibagi menjadi 2, yaitu gunnah nun dan gunnah mim. Gunnah ditandai dengan adanya tanda tasydid di atas huruf nun dan di atas huruf mim. Contoh bacaan gunnah yaitu yang pertama, gunnah nun atau nun bertasydid, yaitu yang pertama inna, yang kedua malikin nas, yang ketiga minal jinnati, yang keempat innahu kana, yang kelima inna syani'aka. Selanjutnya adalah gunnah mim atau mim bertasydid. Yang pertama adalah amma, yang kedua summa kalla, yang ketiga fa'amman, yang keempat summa lam yatubu, yang kelima fa'ummuhu hawiyah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak
kelas 2B sekalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan rajin untuk mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.